Jumpa kembali di Intelligent and Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya waspadalah agar tidak terseret kesesatan orang-orang yang tidak kenal dan tidak berpegang serta tidak tumbuh dalam firman Tuhan juga dalam roh Tuhan. Dari landasan kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 10 dan 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 18. Ini judul temanya teman-teman. Itu diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18 yang isinya waspadalah, kita ini harus waspada agar tidak terseret kesesatan orang-orang yang tidak mengenal, tidak berpegang serta tidak tumbuh dalam firman Tuhan juga roh Tuhan. Jadi karena jumlah orang duniawi teman, orang yang tidak berpegang kepada firman Tuhan, yang orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, itu jumlahnya lebih banyak teman. Orang dunia, orang duniawi maupun orang yang berkeyakinan. Orang berkeyakinan adalah orang yang mengaku beragama gitu, mengaku sudah mengenal Tuhan secara pribadi dan mengenal firman Tuhan gitu. Tapi dalam realitanya ya tidak mengenal teman, karena tidak pernah mau membaca firman Tuhan, tidak pernah lebih mendalami pengenalan akan firman Tuhan, tidak pernah merenungi mencari maksud dari firman Tuhannya gitu, tidak pernah berani melakukan firman Tuhan. Jadi ya cuman berkeyakinan saja, berpikiran, berperasaan bahwa dia itu seolah-olah sudah mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal firman Tuhannya, dan sudah melakukan firman Tuhan dalam hidupnya teman. Nah ini lebih berat teman. Sanksi orang berkeyakinan ini kalau menurut saya akan lebih beresiko gitu apabila dibanding orang dunia. Kalau orang dunia kan orang yang tidak berpikir teman, tidak berpikir tentang pribadi Tuhan, tidak berpikir tentang firman Tuhan gitu. Orang dunia ya hanya jalan dengan mengandalkan kekuatan manusia saja. Nah dalam arti kata orang dunia hanya mengenal tubuh dan jiwa, rohnya tidak dikenal, bahwa manusia punya unsur ketiga, roh itu nggak dikenal. Jadi orang dunia dengan orang berkeyakinan itu beda. Orang dunia itu benar-benar tidak mengenal bahwa kita ini manusia roh. Tapi kalau bicara orang berkeyakinan, harusnya gitu, orang berkeyakinan itu tahu dan mengerti bahwa kita ini adalah manusia yang harus menghidupkan unsur ketiga, roh yang ada di dalam roh kita itu harus dihidupkan dengan roh Tuhan gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang dunia tidak mengerti akan firman Tuhan, tapi sebaliknya teman-teman, orang yang namanya berkeyakinan, yang mengaku, yang secara formalitas, secara simbolis sudah mengenal, mengerti akan Tuhan, tapi dalam realitanya tidak juga. Jadi apa bedanya dengan orang dunia? Kalau bicara sanksinya, dikhawatirkan sanksi orang berkeyakinan itu secara hukum rohani gitu akan lebih berat teman, pada saat semua manusia itu meninggal dunia. Kalau bicara dari sisi rohani, dari firman Tuhan, dari Tuhan, akan begitu meninggal dunia, berarti akan menghadapi penghakiman dan penghukuman di dalam pengadilan surga nanti teman-teman, di dalam pengadilan akhirat tadi. Ujungnya itu Tuhan Allah akan mengadili setiap kita sebagai makhluk yang maha hadir gitu. Ke masing-masing kita akan dihakimi, akan dihukum, diadili dalam ya sesuai apa yang kita perbuat di dunia. Kalau misalnya kita berbuat sebagai orang dunia, ya Tuhan Allah akan mengadili orang dunia itu dengan hukum-hukum dunia. Tapi kalau seandainya mengaku bahwa kita ini adalah orang yang sudah bertuhan gitu, sudah beragama, sudah mengenal, mengerti Tuhan pribadi dan firman Tuhan, pasti penghakimannya itu ya akan berujung ke dalam firman Tuhan teman. Ya bagaimana dihakimi secara firman Tuhan gitu, sesuai perintah peraturan firman Tuhan gitu. Pasti begitu. Jadi beda dengan penghukuman orang-orang yang duniawi tadi teman-teman. Orang dunia itu tidak dapat penghukuman yang dari firman Tuhan gitu ya, pasti dari perbuatan orang dunia. Tapi kalau orang berkeyakinan akan dihukum secara ya firman Tuhan. Nah ini kalau kita menimbang dari sisi rohani, betapa ruginya teman-teman orang berkeyakinan apabila dihakimi dengan teori-teori firman Tuhan gitu. Karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kemungkinan untuk meleset dari orang-orang berkeyakinan ini lebih besar daripada resiko orang dunia. Kalau orang dunia kan cuma diadili dengan cerita tentang kebaikan teman. Bagaimana seperti cerita Nabi Ayub yang saleh itu ya cuma bicara dari sisi kebaikannya saja. Meskipun Nabi Ayub akhirnya coba diangkat
oleh Tuhan gitu, untuk tidak berhenti cuman bicara kebaikan, tapi bagaimana memperkenalkan kebenaran firman Tuhan dan roh Tuhan kepada Nabi Ayub tadi, teman-teman. Nah, begitu pun dengan kita, teman-teman. Apabila Tuhan mengundang kita, memanggil kita, memilih kita untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan juga akan menggerakkan kita tidak berhenti menjadi orang berkeyakinan saja, teman. Bagaimana kita diubah gitu, yang dari hikmatnya manusia, dari hikmatnya pikiran perasaan kehendak manusia itu dirubah menjadi pikiran perasaan kehendak Tuhan. Ya dengan cara yaitu gitu. Bagaimana Tuhan bisa orang yang terundang, terpilih dan merespon itu akan Tuhan beri roh Tuhan untuk bisa lebih dalam mengenali firman Tuhan dan Tuhan pribadi, lebih dalam mengenali lebih mengerti gitu, lebih mampu mengerti akan firman Tuhan dan lebih berani melakukan firman Tuhan, teman. Karena wujudnya ada roh Tuhan yang Tuhan hembuskan kepada setiap manusia, bukan Nasrani saja. Setiap manusia itu ada kekuatan roh Tuhan, dan kalau di Muslim, teman-teman dan keluarga saya di Muslim mengatakan itu nur gitu, kekuatan cahaya Tuhan Allah yang ada di dalam manusia itu sama, teman. Jadi itu kalau di Nasrani kan sebutnya terang gitu, terang yang dari Tuhan, atau roh Tuhan gitu, atau roh kudus, ya intinya gitu sama, teman. Jadi saya nggak ngerti di agama lain juga harusnya sama gitu. Bagaimana Tuhan membantu kita lewat rohnya gitu, ya akan menghembuskan begitu. Tapi orang dunia, teman-teman, kadang-kadang menempatkan diri dia itu hanya menghidupkan tubuh dan jiwa saja. Unsur roh nggak hidup. Kalau hanya tubuh dan jiwa itu tidak beda dengan binatang, teman. Binatang juga cuma terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Kalau yang cuma terdiri dari tubuh saja mungkin robot kali, teman-teman, mesin gitu. Ya mesin yang diprogram jiwanya oleh si manusia gitu. Tapi kalau bicara manusia kan diprogramnya sama Tuhan, bukan manusia diprogram oleh manusia. Nah, yang konyol, teman-teman, banyak orang yang bicara kebenaran firman Tuhan, bicara rohani gitu, tapi panutannya itu bukan firman Tuhan, bukan roh Tuhan, bukan sinur tadi, bukan roh Tuhan tadi gitu, tapi panutannya firman Tuhan yang gak dikuasai lebih dalam, dan panutannya hanya dari mentor rohani dan rohaniawan saja, teman-teman. Jadi mereka tidak mengenal bahwa apa yang diucapkan oleh si mentor rohani dan rohaniawan itu sesuai nggak gitu ya dengan apa yang Tuhan maksud untuk pribadi orang yang dengernya, teman-teman. Ya, nanti takutnya kalau nanti di 2 Petrus pasal 3 ayat 18 ini dikatakan oleh firman-Nya gitu, bahwa kita ini pada akhir-akhir zaman akan banyak tersesat, teman-teman, terseret untuk tersesat oleh karena oleh karena mentor rohani dan rohaniawan yang tidak terlalu menyampaikan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan, tapi dari hikmat manusia. Jadi mudah sekali, teman, apabila kita mendengarkan khotbah atau ceramah dari mentor rohani dan rohaniawan yang isinya itu tidak terkait dengan ketidakwajaran dan kebodohan duniawi, tapi bisa dirasiokan dengan baik dan terkesan benar, itu pasti banyak salahnya, teman-teman. Karena kalau pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu, yang firman Tuhan katakan bahwa kepandaian, kedalaman pengenalan akan firman Tuhan itu dianggap ketidakwajaran, teman. Bagi dunia, bagi orang berkeyakinan, dianggap tidak kewajaran, bahkan bisa dianggap kebodohan. Jadi kalau penjelasan mentor rohaniawan itu bisa ditangkap oleh akal sehat kita, oleh rasio kita, saya takut itu cenderung salah, teman-teman. Karena mestinya waktu si mentor rohani dan rohaniawan ini mewakili firman Tuhan, mewakili Tuhan melalui roh Tuhannya, biasanya, teman-teman, yang diinputkan itu agak nyeleneh, teman. Nyeleneh, bertentangan dengan yang duniawi dan orang berkeyakinan rancang dan kehendaki, dan sebenarnya bertentangan juga dengan apa yang dirancang dan kehendaki oleh iblis, teman-teman. Jadi kalau kita persatukan, kalau mentor rohani dan rohaniawan ini tidak peka gitu, tidak peka terhadap firman Tuhan dan terhadap roh Tuhan, ini dikhawatirkan mentor rohani dan rohaniawan ini juga bisa menyesatkan kita, teman-teman. Jadi kembali lagi, apabila kita tidak mau tersesat, tidak mau terseret gitu, ya setelah kita mempelajari teori rohani dari mentor rohani dan rohaniawan, itu perlu sekali, teman, dasarnya harus dari mereka gitu. Tapi setelah itu mesti ada hubungan intim langsung pribadi kita dengan roh Tuhan tadi, teman-teman. Bagaimana roh kita di dalam kita
ditemukan dengan roh Tuhan gitu. Nah ini yang paling benar, itu yang akan menjadi pengajar, pembimbing, penuntun, pengganti dari si mentor rohani dan rohaniawan. Jadi kita menempatkan mentor rohani dan rohaniawan itu bukan seperti Tuhan, tapi mereka itu adalah yang mengajar kita basic-basic teori tentang rohani, teori-teori tentang ketuhanan. Cuman cukup gitu aja teman. Kalau mentor rohani dan rohaniawan ini dewasa rohani, dia juga akan menjelaskan kepada umat dan jemaat seperti ini gitu. Jadi jangan terus-terusan mengandalkan mentor rohani dan rohaniawan, tapi andalkan Tuhan melalui roh Tuhan dan firman Tuhan. Harusnya mentor rohani dan rohaniawan yang benar itu harus seperti itu teman. Nah ini teman-teman sebagai orang yang bareng-bareng saya ada di marketplace dan dunia sekuler gitu, ya teman-teman mesti hati-hati bahwa yang namanya gampangnya parameternya gitu. Jadi firman Tuhan itu biasanya gitu agak bertentangan dengan apa yang diingini oleh dunia, oleh orang dunia, oleh orang berkeyakinan, bahkan oleh iblis sendiri. Jadi kalau disimpulkan teman-teman, target daripada rancangan orang dunia, target hidup bagi orang berkeyakinan, target hidup sesuai rancangan kehendak iblis gitu, itu adalah satu, ya kalau sudah mengarah ke hidup itu hanya untuk kesuksesan duniawi, hidup itu hanya untuk kebahagiaan duniawi, kesenangan duniawi gitu. Yang ketiga, hidup itu harus bisa memenuhi gitu nafsu-nafsu, pemenuhan hal-hal nafsu duniawi. Itu target daripada orang dunia, target daripada orang berkeyakinan, bahkan target dari si iblis gitu ya, rancang dan kendaki ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau parameternya mengarahnya ke hal-hal duniawi, berarti pasti bertentangan dengan apa yang direncana dan rancangkan dan kendaki dari parameternya Tuhan. Nah kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, dari firman Tuhan, kebalik teman-teman. Target sukses duniawi itu diganti, bukan diganti. Sebenarnya itu adalah target bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan akhirat gitu di dalam surga. Bukan sukses duniawi, tapi mendapatkan target keselamatan akhirat di dalam surga. Yang kedua, kita bukan mencari kebahagiaan atau kesenangan atau hobi untuk membahagiakan sukacita kita di dunia. Bukan teman. Tapi kita persiapkan untuk mencari damai sejahtera yang kekal di dalam surga. Itu loh yang Tuhan ajarkan. Dan yang ketiga teman-teman, kalau bicara kita udah ngaitnya dengan pemenuhan nafsu duniawi gitu, yang namanya rancangan kehendak iblis kan seperti itu ya, sehingga akan pengaruhi yang namanya orang dunia dan orang keyakinan bahwa memenuhi nafsu duniawi. Tapi targetnya Tuhan kan bukan itu teman-teman. Ya target Tuhan itu bukan untuk menikmati hal-hal duniawi, memenuhi nafsu duniawi sehingga dunia itu sudah dianggap aman dan nyaman gitu. Bukan, justru bagaimana caranya kita mesti melepaskan dunia itu supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Dan bagi orang yang lebih dewasa rohani teman-teman, Tuhan kasih pengenalan pengertian lebih bahwa yang Tuhan mau itu benarnya tidak cuma cukup masuk ke dalam surga sebagai warga negara, warga surga biasa saja. Yang Tuhan rancang dan kehendak itu kita harus lebih sempurna, seperti Dia sempurna, seperti Tuhan sempurna, atau seperti minimal seperti Nabi Isa gitu kalau di Kristen di Nasraninya. Mungkin kalau di Muslimnya seperti Nabi Muhammad gitu, minimal seperti itu. Atau Nabi Konghucu mungkin ya, atau yang lain, atau seperti Siddhartha Gautama gitu. Ya itu. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan panutan nabi-nabi kita itu ya jadi target kita gitu. Nah, atau ya kalau enggak lebih gampangnya ya kita harus bisa belajar melakukan firman Tuhan secara all out, secara militan teman, secara total gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi di tema hari ini ya saya cuma ingatkan hati-hati loh, jangan sampai karena kita malas membaca firman Tuhan dan kita malas untuk bisa membina hubungan pribadi, menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, menghidupkan nur di dalam kita, atau menghidupkan roh kalau di agama lain saya nggak ngerti. Kalau itu tidak ada dasar firman Tuhan dan roh Tuhan, cuman ujungnya bicara firman Tuhan pun kita nggak pernah baca sendiri, cuman percaya dari mentor rohani dan rohaniawan, pengenalan pengertian untuk lebih dalam bicara firman Tuhan pun hanya dapat dari mentor rohani dan rohaniawan. Ya ini jadi akhirnya kayak kita lagi kuliah teman-teman, kuliah S1 naik lagi jadi S2, naik lagi S3. Nah kita kan ngandalkan dosen-dosen itunya, rektor-rektor itunya. Tapi kalau dalam rohani kan tidak bisa teman-teman. Jadi ada satu titik ya Tuhan ajarkan
berhenti kita belajar dari manusia, lepas itu mentor rohani dan rohaniawan, ya kita harus langsung masuk direct kepada Tuhan itu melalui roh Tuhan. Itu bedanya teman-teman, kita belajar rohani dengan belajar duniawi itu seperti itu. Tapi banyak sekali orang-orang yang merasa pintar gitu, yang dianggapnya begitu, yang mempelajari urusan rohani disamakan dengan duniawi gitu. Ya nanti dia bukan dapat gelar kesarjanaan di duniawi gitu. Yang kita target itu kan bagaimana kita mendapatkan satu keselamatan kekal di dalam akhirat teman-teman, bukan bagaimana mendapatkan kesuksesan duniawi menjadi S4, S5 dan SS selanjutnya gitu. Nah ini banyak sekali orang pinter yang kadang-kadang jadi salah kaprah karena keblinger teman-teman, nggak mengerti akan firman Tuhan, ngotot dengan pola pikirnya, hikmatnya sendiri, pikiran perasaan kehendak manusianya itu, dan terseret dalam kesesatan mentor rohaniawan yang salah kaprah gitu teman. Nah ini yang mesti hati-hati teman-teman. Saya sebelum masuk ke draft, saya coba baca lagi dulu, teman baca dulu di firmannya gitu. Jadi teman-teman coba cari 2 Petrus pasal 3 teman-teman, 2 Petrus pasal 3. Kalau ayat satunya perikopnya judulnya Hari Tuhan teman-teman. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Berarti ada surat yang pertama dong. Jadi makanya dikatakan di sini tema itu waspadalah gitu, karena Tuhan udah selalu ingatkan ada ke satu yang kedua, tapi kita kadang-kadang lengah gitu, nggak perhatikan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu duniawi. Gitu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya Tuhan? Sebab maksudnya kiamat ini datang jadi ada dunia dan langit baru gitu. Dunia baru dan langit baru, bumi baru dan langit baru gitu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi mana sih buktinya? Leluhur kita meninggal juga dunia tuh ya begini-begini aja gitu tuh. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini zamannya Nabi Nuh teman-teman. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama saja dengan satu hari. Nah ini teman-teman simak di ayat 8 teman-teman. Waktu itu bagi Tuhan seperti itu teman. Jadi satu hari bisa 1000 tahun, 1000 tahun bisa jadi satu hari. Makanya kalau Tuhan bikin mujizat yang aneh-aneh itu buat kita ya nggak boleh aneh gitu. Karena memang Tuhan itu ya mustahil dengan power supranatural tadi teman-teman. Tidak bisa Tuhan itu dibayangin seperti manusia gitu. Makanya jadi hikmatnya jadi ngawur. Ya kalau sampai kita yang umat dan jemaat sedang belajar di mentor rohani dan rohaniawan ngambilnya dari hikmatnya si mentor rohani dan rohaniawan, itu kan bodoh sekali teman-teman. Ya orang pinter yang bodoh gitu. Kok mau-maunya mendapat hikmat dari manusia juga gitu. Karena mentor rohani dan rohaniawan juga manusia. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan bahwa hikmat itu bukan dari hikmat manusia, hikmatnya kita sendiri atau hikmatnya manusia melalui mentor rohani atau mungkin oleh hikmatnya manusia melalui rohaniawan. Tapi Tuhan mau adalah bagaimana kita mendapat hikmat yang dari Tuhan teman. Hikmat yang dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Kalau kita pengen tahu hikmat, perasaan, dan kehendak Tuhan, itu tidak bisa lain harus di firman teman. Jadi kalau firman Tuhan kita tidak kenali, tidak mengerti, ya rasanya tidak akan bisa gitu mendapatkan hikmat hidup itu dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Itu nggak bisa. Pasti nanti dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri atau mentor rohani atau rohaniawan. Nah kalau mentor rohani dan rohaniawan dan kitanya benar, kalau tidak benar ya apa tidak tersesat. Nah pagi ini sharing itu bunyinya maksudnya gitu teman-teman. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, yaitu ini kalau saya artikan suci dan saleh itu gitu, teman. Bagaimana kita hidup suci dalam arti kata melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup baik itu, ya kita mesti memang berlaku baik kepada sesama kita gitu. Memang Tuhan ajarkan itu kok. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah ini teman-teman, kalau kita sudah lebih dalam mengenal kebenaran firman Tuhan, bahwa kita tinggal di dunia ini sifatnya fana dan sementara, teman, akan kita tinggalkan itu. Kita akan masuk yang ke tempat yang Tuhan janjikan, yaitu ya langit baru dan bumi yang baru. Ini ya di akhirat, di dalam surga nanti, teman-teman. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan, ya dalam perdamaian seperti dengan Tuhan Allah gitu. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain-lain. Nah ini teman-teman, kalau firman Tuhan diartikannya hanya dari hikmatnya manusia, entah kita sendiri sebagai manusia atau mentor rohani kita sebagai manusia atau rohaniawan sebagai manusia, ya ujung-ujungnya jadi menyesatkan kita sendiri, teman-teman. Karena yang dipikirkan firman itu di cross-nya bukan dengan hikmat yang dari Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan dari jiwa Tuhan, bukan dari firman Tuhan, tapi ya di cross-nya dengan pikiran perasaan kehendaknya si manusia sendiri. Lepas itu kita sendiri atau mentor rohani atau rohaniawan jadi salah, teman-teman. Toh kita mentor rohani dan rohaniawan tetap kalau kita gabung menjadi satu, kan tetap istilahnya kan hikmat yang dari manusia, teman. Hikmat yang dari pikiran perasaan kehendak manusia sendiri. Meskipun manusia itu bisa dibagi-bagi, ya kita sendiri mentor rohani atau rohaniawan. Tuhan tidak suka itu gitu. Yang Tuhan mau itu adalah firman itu di cross-nya dengan hikmat yang dari Tuhan. Nah hikmat yang dari Tuhan adalah pikiran perasaan kehendak Tuhan. Pikiran perasaan kehendak Tuhan itu tidak bisa lari daripada firman Tuhan. Dan kalau kita tidak menguasai firman Tuhan, kita tidak bakal tahu hikmat Tuhan itu maksudnya bagaimana, nggak tahu. Nah setelah kita tahu bahwa hikmat Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan, baru teman-teman ya untuk firman Tuhan itu menjadi hidup seperti apa yang kita butuhkan saat ini. Ya kita mesti menghidupkan roh firman Tuhan itu dengan roh Tuhan. Nah akhirnya firman Tuhan saat ini timbul rema, teman, dorongan dari hati kita bahwa Tuhan pilih ini loh, firman yang ini gitu. Tapi kalau bicara mentor rohani yang tidak menghidupkan hikmat Tuhan gitu, tidak menghidupkan roh Tuhan, ya pengenalan pengertian bicara teori tadi, seperti orang mau tingkat sarjana aja dari S1 jadi S2, S3, teori rohan teori-teori doang, teman, teori-teori ketuhanan aja. Ini yang beda, teman. Ini membedakan Tuhan dengan rohani dengan duniawi, itu bedanya di sini. Kalau duniawi itu kan dasarnya semua dengan kekuatan manusia, tapi kalau rohani kan tidak ada, teman. Semakin kita lemah di dalam rohani, semakin kuat karena kuasa Tuhan akan semakin nyata gitu. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia kan semakin kuat kekuatan kitanya, ya kita jadi kayak hukum rimba, menang-menang segalanya. Itu kalau di dunia gitu. Tapi di rohani kembali total, teman-teman. Penutupnya ini udah ayat ke-17 penutup gitu.
Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam sesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Ya, Nabi Isa bagi Nasrani kan mungkin Nabi Muhammad bagi Muslim dan Nabi yang lain bagi agama masing-masing. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi memang satu-satunya cuma bagaimana kita bisa hidup dengan melakukan firman Tuhan. Nggak bisa cara lain gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab kitab 2 Petrus, teman-teman. 2 Petrus pasal 3 ya, ayatnya dari 1 sampai 18 ya, bunyinya seperti itu teman-teman. Tapi pesan Tuhan melalui sharing pagi ini yaitu kita mesti waspada gitu. Kita mesti waspada agar tidak terseret oleh kesesaran orang-orang yang tidak kenal dan tidak berpegang serta tidak tumbuh ya dalam firman Tuhan dan roh Tuhannya gitu. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman. Di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 4, perihal dan permasalahan duniawi tentang keberhasilan atau kegagalan membuat kita kehilangan dasar dan arah hidup yang Tuhan rancang dan kehendaki dalam firman-Nya, bahkan pada zaman-zaman akhir, zaman-zaman sekarang nih teman-teman. Oleh karena kiamat kecil kita, kematian pribadi kita, dan ataupun kiamat besar, kematian bersama, dan benar-benar kiamat dunianya gitu. Mungkin bisa aja ini gara-gara perangnya si Rusia sama Ukraina, nggak tahu nanti nyambungnya sampai di mana. Kalau semua udah jadi perang dunia ketiga, ya jangan-jangan kiamat juga kali teman-teman. Ya kalau di firman Tuhan katakan begitu gitu. Nah itu namanya kiamat besar teman. Firman katakan akan datang pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu duniawi, baik orang-orang dunia dan orang berkeyakinan yang tidak percaya janji-janji Tuhan. Dan tadi saya udah jelasin bahwa orang dunia itu ya orang yang tidak berpikir akan Tuhan pribadi, firman Tuhan, itu nggak terlalu mikir itu teman. Tapi kalau orang berkeyakinan itu orang yang mengaku sudah beragama secara formalitas simbolis, terima Tuhan, terima firman Tuhan, tapi tidak kenal. Ini yang lebih saya anggap lebih bahaya. Jadi kembali lagi yang kita mesti hati-hati ya itu teman-teman. Jadi bagaimana ya dalam perihal dan permasalahan duniawi itu tentang keberhasilan, kegagalan membuat kita kehilangan dasar. Jadi parameter kebenaran firman Tuhan itu bukan gagal atau suksesnya apa yang kita raih di dunia ini teman-teman. Karena kegagalan dan kesuksesan apa yang terjadi di dunia ini adalah cara proses Tuhan bagaimana membuat level pengertian firman Tuhan itu naik teman-teman. Jadi kedalaman firman Tuhannya naik gitu. Pengertian, kemampuan mengerti firman Tuhannya naik gitu. Keberanian untuk melakukan firman-Nya naik. Jadi ini dibutuhkan kegagalan dan kesuksesan. Banyak orang yang menilai bahwa gagal sukses kita itu nilainya dari apa yang kita sudah lakukan di dunia ini teman-teman. Padahal kalau secara Tuhan, yang Tuhan pentingkan bukan masalah gagal suksesnya, prosesnya gitu. Nah melalui proses-proses gagal sukses ini yang Tuhan harapkan itu hasilnya adalah ya kenaikan level iman, kenaikan kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, ya menaikkan kemampuan mengerti akan firman Tuhan dan lebih berani gitu, menaikkan keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Tujuan Tuhan gagal sukses di dunia itu untuk itu teman-teman. Karena dari kacamata Tuhan di dunia itu adalah temporary, sementara gitu, rumah yang bukan tetap. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang bisa dibawa ke dalam alam akhirat apa yang kita dapat di dunia ini. Jadi memang bertentangan sekali teman-teman. Tapi kenapa orang dunia dan orang berkeyakinan, termasuk saya juga sering tergoda teman. Kenapa kok lebih percaya akan hal duniawi gitu? Ya apa karena memang terlihat gitu. Jadi janji dan pengharapan Tuhan di dunia itu nyata gitu, mas kelihatan gitu. Apa yang dilihat orang dunia, orang berkeyakinan lebih suka seperti itu. Sedangkan janji Tuhan bagi orang-orang yang memang percaya Tuhan gitu, ya janji Tuhan itu dan pengharapan Tuhan itu tidak nampak karena adanya di akhirat nanti teman-teman. Nah ini yang kurang digemari oleh orang dunia dan orang berkeyakinan, bahkan kita kali yang nanggung-nanggung ini teman-teman untuk tergoda, untuk tidak masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan teman-teman. 2 Petrus pasal 3 ayat 5 sampai 7.
Orang dunia dan orang berkeyakinan tidak peduli dengan apa yang diperintah serta diperaturkan firman Tuhan, tidak peduli akan janji-janji Tuhan, serta tidak peduli juga gitu dengan rancangan dan kehendak Tuhan, karena hanya tahu ya kalau dunia pernah kiamat dan sekarang adalah dunia baru yang mereka anggap sebagai rumah yang kekal. Lah ini konyolnya gini teman, orang dunia dan saya duga juga orang berkeyakinan beranggapan seperti itu teman-teman, bahwa kita hidup di dunia ini adalah sasaran akhir kita ya, karena dulu dunia pernah dipunahkan oleh Tuhan dengan cara mendatangkan air bah waktu zamannya Nabi Nuh. Nah sekarang kan sudah tidak, zaman baru lagi. Nah banyak orang yang orang dunia yang tidak terlalu mikir soal pribadi Tuhan dan firman Tuhan, dan orang berkeyakinan yang bertingkah laku mirip-mirip orang dunia, meskipun mengaku sudah mengenal mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan, tapi lah tingkah lakunya persis kayak orang dunia. Nah orang-orang dunia itu bersama dengan iblis gitu. Jadi tiga nih, orang dunia, orang berkeyakinan, dan iblis. Pola pikirnya begitu teman-teman. Jadi akan beranggapan bahwa dunia itu adalah rumah kekal yang palsunya gitu dari sisi Tuhan gitu. Jadi palsunya begitu. Tapi iblis bisa membuat kepalsuan kekekalan di dalam dunia itu dikamuflase sama iblis teman-teman. Jadi dianggapnya ya target akhir kita hidup itu ya adanya di dunia fana ini. Nah kalau kita bisa tembus, tidak terpengaruh oleh tipu dayanya iblis, kita akan tahu bahwa di dunia ini adalah rumah sementara. Dunia ini adalah tempat proses kita untuk bisa persiapan masuk ke dalam kematian loh. Kematian yang akan membawa ke penghakiman dan penghukuman dalam pengadilan di akhirat nanti, masuk surga atau masuk neraka gitu. Bagi pelaku firman Tuhan akan masuk dalam surga yang kekal, dalam hal tidak melakukan firman Tuhan yang akan masuk ke tergelincir, terpeleset, masuk ke dalam kebinasaan yang kekal di dalam neraka. Kurang lebihnya cuma begitu aja teman. Jadi bagaimana Tuhan berusaha agar kita mengenal mengerti dan melakukan firman Tuhan supaya bisa mendapatkan keselamatan kekal di dalam akhir, dalam surga. Tapi si iblis bertentangan dengan bagaimana mati-matian mengkamuflase gitu ya, menyesatkan orang-orang dunia dan orang berkeyakinan, termasuk saya juga mungkin masih digoda terus gitu ya, untuk bisa ya tidak mau meninggalkan dunia gitu. Nah kalau tidak mau meninggalkan dunia berarti kan tetap lebih meninggalkan dunia daripada rohani gitu. Ya ujung-ujungnya tidak masuk ke dalam surga teman-teman. Itu yang bahaya di situ. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Bagi Tuhan, dunia sekarang rumah fana sementara. Tuhan telah sediakan rumah baru kekal di dunia baru dan langit baru dalam air kekal. Nah ini kalau dari pengertiannya Tuhan seperti ini teman-teman, bahwa dunia ini adalah sifatnya sementara, temporary, tempat proses untuk belajar bagaimana kita persiapan menghadapi kematian kita, dan bagaimana kita persiapkan untuk bisa hidup di dalam akhirat yang kekal nanti teman-teman. Jadi kebalik teman, jadi setiap proses yang terjadi di dunia ini adalah nanti identik dengan setiap posisi yang kita akan duduki di dalam akhirat, dalam surga teman. Karena di dalam surga, kalau kita simak dari pengertian firman Tuhan, di dalam surga itu kan ada posisi rendah dan posisi tinggi teman-teman. Jadi kalau saya bayangin di perusahaan saya juga ada golongan-golongan itu. Nah Tuhan katakan untuk bisa masuk ke dalam surga itu kita semua itu harus melakukan firman Tuhan teman, baru bisa masuk ke dalam surga sebagai warga surga yang biasa. Tetapi kalau Tuhan boleh milih gitu, Tuhan itu pengen sekali kita itu masuk ke dalam keluarga Tuhan, masuk ke dalam timnya Tuhan di kerajaan surga, duduk di posisi lebih tinggi di dalam kerajaan surga untuk mengatur warga-warga surga. Nah itu yang Tuhan inginkan, bukan cuma kita melakukan firman Tuhan, tapi bagaimana caranya kita juga bisa menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya bagi mentor rohani dan rohaniawan berarti kan mengajarkan teori-teori rohani, teori ketuhanan, dan mereka sendiri harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Harusnya seperti itu gitu. Nah begitupun untuk kita yang bukan mentor rohani, bukan rohaniawan, berarti kita ada di marketplace, ada dunia sekuler sebagai pengusaha, bisa sebagai orang karir, bisa sebagai buruh gitu. Nah ini yang kita nggak bisa kerja. Kita tidak bisa punya talenta seperti mentor rohani atau rohaniawan, sehingga Tuhan tahu itu, sehingga kita
ya cuman bisa ditugasi oleh Tuhan menjadi alat Tuhan sebagai memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita saja, teman-teman. Yang kehidupan kita bersama Tuhan di dalam jalan firman Tuhan gitu, menghidupkan roh Tuhan, cuman itu aja, teman-teman. Itu yang Tuhan butuhkan. Tuhan janji apabila kita bisa melakukan itu, kategori Tuhan itu berarti kita ini jadi sempurna. Kita ini seperti pengikut dari sulung-sulungnya kita masing-masing. Sulungnya kita di Nasrani Nabi Isa gitu kan, yang namanya sulungnya teman-teman atau keluarga saya di Muslim berarti Nabi Muhammad, yang namanya teman-teman saya di agama lain Konghucu misalnya berarti Nabi Konghucu, dan nabi-nabi agama yang lain ya sama, teman-teman. Jadi kita bagaimana untuk bisa lebih sempurna yang seperti Tuhan rancang kendaki, bagaimana kita bisa jadi mengikuti panutan Nabi kita gitu ya, dan juga ya harus bisa berusaha maksimal melakukan firman Tuhan, teman, supaya bisa masuk ke dalam ya level yang lebih tinggi tadi, teman-teman. Ya Tuhan sih pengennya seperti itu, teman, tidak berhenti tidak berhenti cuman berhenti di posisi sekedar masuk ke dalam surga aja. Nah ini tadi dijelaskan di 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 13 gitu. Jika kita telah dewasa rohani, maka kita akan lebih mengenal dan lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, karena kita lebih mengerti akan janji dan rancangan serta kehendak Tuhan, sehingga kita harus hidup saleh. Nah ini, ya kalau kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita sudah lebih dewasa rohani, ternyata hidup itu tidak cuma cukup dengan saleh saja, teman. Saleh itu adalah sifatnya lebih ke horizontal. Contohnya kayak cerita Nabi Ayub gitu. Nabi Ayub itu kan awal-awalnya gitu, ya Tuhan datangkan iblis untuk ujian cobaan Nabi Ayub itu kan bagaimana untuk menempatkan Nabi Ayub dari sisi orang saleh, orang yang melakukan kebaikan bagi horizontal sesamanya, menjadi Nabi Ayub yang suci gitu, yang kudus, yang suci, yang kudus itu yang terpisah dari orang dunia yang melakukan firman Tuhan tadi. Nah akhirnya proses dunia itu dengan hancurnya hartanya Ayub, hancurnya tahtanya Ayub, hancurnya keluarganya Ayub, anak-anaknya 10 meninggal semua, badannya borokan sebadan, penyakitan itu, ribut lagi sama istrinya. Nah ini membuat Ayub berubah, teman-teman, dari yang namanya orang saleh menjadi orang suci, teman-teman. Orang saleh adalah orang yang berbuat baik di horizontal, di tingkat horizontal, tapi orang suci adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan vertikal gitu, teman. Jadi bukan horizontal tapi vertikal. Nah ini Tuhan pengen kita itu seperti itu, teman. Jadi bagaimana menjadi orang yang saleh, yang baik di secara horizontal kepada sesama kita, tapi juga harus bisa benar, harus suci, harus kudus, ya berbicara ke arah vertikalnya, ya ketemunya Tuhan. Ya berarti kita mesti hidup di dalam peta kebenaran hidup Tuhan gitu ya, firman Tuhan, dan juga di dalam kompas kebenaran hidup Tuhan yang berupa roh Tuhan tadi, teman-teman. Kita harus hidupkan dua itu, teman, firman Tuhan dan roh Tuhan itu. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Tuhan panjang sabar menunggu kita paham dan melakukan perubahan cara dan pola hidup dari mengandalkan hikmat manusia sendiri, diri sendiri, atau mentor rohani atau rohaniawan, kepada hikmat yang dari Tuhan, dari firman Tuhan dan dari roh Tuhan. Jika hidup tidak cacat dan tidak bernoda. Tuhan pengen kita seperti itu, teman. Bahkan kalau dari awal mula sampai sekarang, Tuhan itu panjang sabar gitu. Kalau buat saya, Tuhan itu menunggu 47 tahun, teman. Menunggu saya sampai saya bisa menengok gitu ya. Saya coba ikut Tuhan, pilih Tuhan gitu. Itu 47 tahun. Nah saya nggak ngerti loh, sampai hari ini apakah ada juga teman-teman yang sudah terpanggil dari usia 15 tahun sampai ini hari juga membaca firman juga tidak gitu. Mendalami pengenalan akan firman juga tidak, ya merenungi untuk mampu mengerti firman Tuhan juga tidak, lebih berani melakukan firman juga tidak. Nah kan lebih berat lagi, teman. Jangan-jangan mending saya umur 47 ya baru itu, tapi saya kan mau lebih serius gitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah dari sejak 15 tahun terima Tuhan, teman-teman, ya apa enggak buru-buru diberesi gitu. Nah saya, teman, saya cerita bukan untuk dibangga-banggain gitu. Saya mungkin ini semua kan dalam rencana Tuhan itu. Seperti cerita awalnya Nabi Ayub, ya ternyata tahu-tahu jadi orang yang terkaya di daerah timur gitu. Kan Tuhan yang bikin gitu. Nah begitupun saya kebenaran lahir di keluarga
keluarga besar, keluarga kecil yang kalau di kota kecil saya termasuk di level menengah atas teman-teman. Jangan-jangan 10 besarnya kali keluarga besar saya terkenalnya gitu. Jadi orang di atas gitu, bahkan mungkin 5 besar atau 3 besar saya nggak ngerti gitu. Tapi begitu saya mengenal firman Tuhan lebih dalam, kebiasaan saya dari mulai saya lahir sampai 47 teman. Begitu saya lebih mengerti akan firman Tuhan dan saya lebih dalami lagi, khususnya mungkin mulai ya belakangan ini teman, belum lama teman, mungkin 3 tahun 5 tahun ini gitu. Saya mulai mengerti gitu bahwa apabila saya pengen melakukan firman Tuhan gitu, ya kita ini harus milih teman-teman, milih apakah kita pengen masuk rancangan dan kehendak iblis gitu, atau duniawi itu, atau kita pengen pilih rancangan kehendak Tuhan melalui rohaninya gitu. Nah, saya nggak ngerti kenapa saya kan terdorong melakukan apa yang dari yang Tuhan rancang dan kehendaki itu, ya buat saya itu kasih karunia yang dari Tuhan buat saya. Mudah-mudahan juga sama teman-teman dan keluarga saya juga terima kasih karunia Tuhan dari Tuhan ya, untuk bisa tergerak, untuk bisa benar-benar mau mengenal firman Tuhan, lebih dalam mengenal dan mampu mengerti serta berani melakukan firman Tuhan. Saya sih harapannya seperti itu teman-teman, untuk keluarga dan teman-teman saya seperti itu gitu. Nah, cuman konsekuensinya teman-teman, waktu kita bicara kita ingin memilih rancangan kehendak Tuhan, itu konsekuensinya berat teman, nggak mudah. Saya yang sudah dilatih karena apa ya? Karena orang tua saya bisa mencukupi saya, bahkan melimpahi saya dengan segala sesuatu. Yang saya rasakan benar-benar saya itu setengah mati teman. Banyak sekali saya mesti roba gitu. Yang saya ingat teman, 2007 begitu saya terima Tuhan gitu, begitu saya secara simbolik baptis terima Tuhan, saya itu kan perokok berat teman. Waktu itu tahun 2007 itu saya masih merokok rokok putih itu bisa 3 pak sehari teman-teman, masih bisa 3 pak. Jadi seperti apa ya, seperti kereta api, kereta uap tuh, nggak pernah bisa berhenti gitu. Bahkan di ruangan kerja saya, belasan ruang kerja saya dengan anak buah saya dan staf dan karyawan itu semua ada ekstraven teman. Sampai hari ini ada buktinya gitu, ekstraven itu masih nempel itu di belasan dan puluhan ruangan loh. Kenapa? Karena setiap saya datang pasti merokok teman-teman. Jadi pasti merokok gitu. Orang lain tidak boleh merokok, tapi saya ini merokok teman. Kan ini kan kacau gitu. Dan saya sejak dibaptis ya secara simbolis terima Tuhan, secara formality terima Tuhan, saya terima firman Tuhan itu berupa Alkitab, kitab sucinya orang Nasrani. Saya juga ditumpangi tangan, didoakan. Saya benar-benar punya tekad, saya mau berubah. Akhirnya begitu selesai saya dibaptis, saya berhenti rokok dan dari 3 pak itu saya berhenti loh. Tidak cuma cukup begitu teman-teman. Nah, kebiasaan hidup saya kan berubah. Saya kan ditugasi oleh perusahaan kan di bagian luar gitu. Berarti kan isinya entertain orang. Nah, entertain ini kan pasti ketemunya dunia malam benar-benar. Ketemunya karaoke gitu kan. Nah, akhirnya saya juga bisa roboh berhenti semua teman. Saya berhenti langsung serentak, saya berhentiin semua gitu. Saya nggak mau sampai yang namanya yang biasa orang di entertain itu jadi merasa ini aneh, orang kok berubah gitu. Nah, ini saya alamin itu teman-teman. Berlanjut lagi teman-teman sampai jam tidur kan. Jam tidur itu kan saya pernah sharingkan gitu. Jam tidur saya kan umumnya jam 2 jam 3 pagi baru tidur. Bangun sekitar jam 9 pagi. 6 jam waktu tidur. Tapi kalau saya lihat sekarang, saya tidur itu bisa balik jam 9 teman. Bangunnya jam 3 pagi. Jadi apa ya? Jamnya kebalik total teman-teman. Kebalik menjadi berapa? 180 derajat ya. Yang tadinya tidur jam 3 bangun jam 9, sekarang kebalik teman. Jam 3 pagi bangun jam 9 pagi, sekarang kebalik, tidur jam 9 malam bangun jam 3 pagi. Itu jam 3 itu biasanya lambat teman, tapi rata-rata mungkin ya jam 2 sampai jam 3 gitu. Begitu teman-teman. Nah, itu yang saya terjadi, saya begitu. Dan banyak sekali hobi-hobi saya mulai ditinggalkan teman-teman. Saya itu karena mudah gitu untuk soal dana, waktu itu dicukupi oleh orang tua saya. Yang namanya apa aja saya bisa, dari mulai SMA itu kebiasaan kalau traktir teman-teman SMA itu berbelasan orang, puluhan orang itu saya sama-sama SMA, tapi saya yang biasanya bayarin mereka, yang traktir mereka teman itu. Kendaraan saya SMA itu sudah 9 mobil, banyak mobil sportnya gitu. Yaitu nanti saya juga senang sekali pet ya, binatang peliharaan. Jadi saya melihara anjing banyak sekali, puluhan ekor gitu. Saya melihara yang namanya ikan itu, ikan lomba itu bisa sampai ribuan ekor mungkin teman. Yang saya pelihara bonsai itu ribuan ekor gitu, ribuan pohon gitu, pohon bonsai.
Sisa-sisanya masih ada semua. Saya juga seneng burung gitu, ya burung apa lomba ocehan gitu. Jadi segala macam teman, segala macam itu saya mesti tinggalin semua teman. Demi bagaimana ya itu apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah itu kalau tidak dengan dasar pengenalan pengertian yang dalam akan firman Tuhan, tidak dengan kekuatan roh Tuhan, rasanya nggak mungkin loh teman-teman bisa sampai melepaskan seperti itu gitu. Makanya saya kadang-kadang katakan ke teman-teman kalau sharing gitu, ya udahlah jangan terlalu banyak cincong, kita pengen bicara-bicara soal Tuhan-Tuhanan gitu. Udah buktikan aja gitu. Ya apa sih yang kita bisa robah sebelum kenal Tuhan dan sekarang loh lebih benar-benar serius mengenal Tuhan. Ya gampang kan, yang paling gampang saya tadi pagi sharing kan, yang paling gampang bangun pagi aja. Ya bisa gak sih yang biasa bangun jam 8 sekarang bangun jam 7, ya 1 jam untuk Tuhan, bikin saat teduh, ya baca firman, sharing, mendengar khotbah, 1 jam aja buat Tuhan gitu. Ya jam 8 bangun jam 7, yang biasa jam 7 bangun jam 6 gitu, 1 jam untuk Tuhan. Yang biasa bangun jam 6 bangun jam 5, yang biasa bangun jam 5 bangun jam 4. Urutannya saya juga sama lakukan itu kok teman-teman. Sampai hari ini saya bisa bangun jam 2, jam 3 tiap pagi. Itu otomatis teman-teman. Meskipun jadi tidurnya seperti bayi kan, jam 9 udah teler, udah tidur di dalam malam tuh. Ya tapi memang kita kan manusia terang gitu. Di dalam Tuhan itu kan kita manusia terang, bukan manusia gelap, bukan manusia malam. Kita ini manusia pagi gitu. Nah ini yang mesti. Dan kalau Nabi Isa ajarkan di dalam kitab Nasrani gitu, diajarkan memang mencari Tuhan itu pagi-pagi sekali teman-teman. Bukan malam-malam sekali, bukan pagi-pagi sekali gitu mencari. Nah ini yang tadi saya sharingkan melalui WA grup saya gitu, broadcast list saya. Ya saya cuma katakan ya alangkah baiknya gitu ya kita mesti bisa apa sih bisa melakukan firman Tuhan dengan lebih gitu ya, dengan bukti paling gampang ya soal bangun aja. Bangun pagi itu kita rela gak sih bangun ngantuk-ngantuk 1 jam untuk Tuhan gitu. Dan lama-lama nanti kita terlatih teman-teman ya untuk itu. Kalau meninggalkan yang lain-lain menurut saya lebih mudah gitu. Tapi dalam prakteknya banyak teman-teman saya meninggalkan rokok sampai di hari juga nggak bisa gitu. Ya ini tergantung niatnya kita lagi gitu teman. Jadi kembali lagi banyak sekali kesenangan yang mesti kita tinggalkan, hobi-hobi kita yang mesti kita. Kuliner juga sama teman-teman, kita udah nggak bisa terlalu kayak zaman dulu. Yang penting hidup itu kulineran, nggak bisa begitu teman-teman. Ya yang penting nomor satu sekarang ya hidup jadi alatnya Tuhan, itu nomor 1 yang kita mesti berjuangkan. Meskipun ya balik lagi nggak mudah. Saya pun bisa ngomong begini, prakteknya juga nggak bisa teman-teman. Tetap mesti belajar gitu. Cuman yang nggak ada salahnya sharingkan apa yang terjadi di depan gitu. Jadi teman-teman yang belum pernah menikmati soal kelimpahan hidup, nggak usah. Saya dari kelimpahan malah saya turun ke bawah kok. Teman-teman sekarang dari bawah mau naik kelimpahan, nanti ujungnya juga turun lagi seperti saya kalau pengen benar. Jadi mestinya bersyukur apabila kita dalam posisi yang bukan berlimpah, karena harusnya lebih mudah untuk bisa masuk ke dalam kerajaan kehendak Tuhan gitu. Seperti cerita orang kaya teman-teman, orang kaya yang makin sulit masuk ke dalam surga. Bukan berarti orang tidak kaya tidak sulit, tapi lebih sulit orang kaya gitu. Begitupun orang pintar teman-teman, orang pintar itu susah masuk ke dalam surga, tapi bukan berarti orang bodoh jadi masuk ke dalam surga, tapi akan lebih sulit orang pintar masuk surga. Jadi orang yang lebih kaya dan orang lebih pintar itu akan lebih sulit masuk ke dalam surga teman-teman. Intinya itu teman-teman. 2 Petrus pasal 3 ayat 17-18. Tuhan ingatkan kita agar tidak terseret dalam kesesatan orang dunia dan orang-orang berkeyakinan yang jumlahnya jauh lebih banyak, yang bisa membuat kita frustasi, goyang gitu. Ya apa sih, karena kalah jumlah teman-teman. Dan itu yang membuat kita jadi sanksi kebenaran firman Tuhan dibanding kebenaran mereka yang orang dunia dan orang berkhianat tadi berdasarkan parameter duniawi. Jadi kita aja kadang-kadang kepengaruh teman-teman, karena parameter mereka semua yang mayoritas itu, yang saya pernah katakan, jangan-jangan 1000 orang 999 itu ya istilahnya 990 itu mengacu ke urusan duniawi semua. Nah kita yang 10 orang kan jadi bingung teman. 10 orang dari 1000. Jangan-jangan dari 10.000 ada 1. Jangan-jangan dari 100.000 ada 1. Yang penting apa? Yang inti kita ini kalau ingin melakukan kebenaran firman sedikit teman. Jadi minoritas gitu. Nah mereka ya berdasarkan mereka parameternya duniawi. Karena kembali lagi pelaku firman Tuhan dapat dianggap yaitu pelaku firman Tuhan itu berulang kali saya katakan dianggap tidak wajar teman, dianggap bodoh gitu. Jadi kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan kesannya
kok orang ini hebat secara rasionya gitu, dunianya, itu berarti udah palsu teman. Kalau menurut saya loh, karena firman Tuhan itu umumnya bertolak belakang dengan rasio duniawi, berbeda sekali. Nah ini yang harus kita hati-hati. Sedangkan mentor rohaniawan yang nggak benar itu malah mengajarkan bagaimana teori firman Tuhan ini dibalik dirasionalkan itu. Jadi nggak ketemu teman-teman. Ya mentor rohaniawan seperti itu menurut saya kurang baik karena merasionalkan apa yang rohani itu. Rohani itu irasional teman. Jadi jangan dianggap rohani itu prinsip-prinsip dasar adalah irasional, rohani, dan supranatural gitu. Jadi kalau rohani itu dibawa ke alam rasional dan natural, ya itu bukan rohani teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya dan ini bisa teman-teman sampaikan ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, see you, bye-bye.